Oke, apa kabar adik-adikku sekalian? Berjumpa lagi bersama Buya di Why English Channel. Alright, dan mudah-mudahan kalian masih sehat semuanya. Alhamdulillah, apalagi di masa-masa yaitu awal-awalnya masuk sekolah. Nah, mudah-mudahan ketika apapun juga di antara kalian, mudah-mudahan kalian bisa menikmati hari pertama kalian di sekolah. Pas tanggal 13 ya Juli 2020. Nah, kebetulan di sini hari ini Buya akan mendiskusikan tentang materi yang agak sedikit berat yang berhubungan dengan wacana. Nanti ada dua hal yang kita bicarakan. Pertama berhubungan dengan wacana, yang kedua adalah berhubungan ubahan kata yang disebut dengan derivatives. Nah, jenis wacana yang dibicarakan ada dua macam, yaitu antara lain analytical exposition, satunya lagi adalah hortatory exposition. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu analytical exposition. Nah, begini adik-adik, ciri umum ya, ciri khas umum dari wacana analytical exposition ditujukan kepada, yaitu tujuan komunikatif teksnya adalah yang memaparkan dan mempengaruhi ya audiens, pembaca atau juga pendengar, right? Bahwa ada masalah yang tentunya perlu mendapatkan perhatian. Itu ciri khas analytical exposition. Bagaimana dengan struktur teksnya atau yang berhubungan dengan struktur teksnya, yaitu yang disebut dengan generic structure. Susunannya adalah yang berhubungan dengan yang pertama thesis. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesianya berhubungan dengan di paragraf 1. Ya, kalau dia terdiri daripada beberapa paragraf, ya, ada 3 bagian. Setiap wacana itu ada 3 bagian: pembuka, isi, dan penutup. Nah, sekarang pembuka. Kalau pembukanya disebut dengan thesis, atau kata lainnya adalah pernyataan pendapat. Ya, setelah pernyataan pendapat terdiri daripada beberapa kalimat dan beberapa baris, maka dilanjutkan di paragraf berikutnya. Mulai dari paragraf 2 disebut sebagai argumentation atau argument. Nah, terdiri atas poin-poin ya yang dikemukakan dan dielaborasi, ya, dipertegas, diperjelas. Oke, lantas dijabarkan. Itu adanya mulai dari paragraf 2 dan seterusnya. Jika terdiri daripada 7 paragraf, maka paragraf pertama tadi berhubungan dengan pernyataan pendapat yang disebut dengan hipotesanya, yaitu thesis. Kata lainnya, maka di paragraf 2, mulai dari paragraf 2 itu disebut seperti yang kalian nanti lihat di ilustrasi di sebelah kanan saya ini atau sebelah kiri kalian, itu di situ ada urutannya ya. Urutannya dengan jelas, yaitu bagian B ya, yaitu berhubungan dengan generic structure atau struktur teks ya. Berikutnya, setelah argumen beberapa paragraf atau terdiri daripada beberapa kalimat. Kalau dia cuma 1 paragraf, maka mulai dari kalimat kedua ya, atau kalimat keempatnya. Misal kata kalimat utama itu adalah 1, 2, 3 ya. Setelah itu disebut dengan thesis. Sedangkan yang keempat, 5, 6 dan seterusnya kalau dia 1 paragraf, maka disebut sebagai argument dan elaboration. Ya, disitulah poin-poinnya dimasukkan. Bagaimana dengan yang poin terakhir ya? Ya, bagian terakhir itu setelah sekian paragraf, kalau dia terdiri daripada beberapa paragraf, contoh misal kata 7 paragraf, maka selesai sampai dengan paragraf 6. Itu adalah yang disebut dengan argumentation ya. Sedangkan kalau paragraf 7-nya, jika dia terdiri daripada 7 paragraf, maka paragraf 7-nya adalah kalau hortatory di bagian terakhir, ciri khasnya namanya reiteration ya. Reiteration itu adalah penguat pernyataan. Oke, nah penguat pernyataan itu adalah untuk menegaskan ya. Jadi bukan himbauan. Kalau himbauan nanti ya, yaitu jenis exposition yang kedua, namanya hortatory. Nah, sedangkan yang kita bicarakan sekarang adalah analytical exposition ya, seperti yang kalian lihat di ilustrasi di sebelah kanan saya ini atau sebelah kiri kalian. Baik, nah kelanjutan daripada ciri khas ya. Ciri khas dari kebahasaan itu banyak sekali. Nah ya, salah satunya berhubungan dengan general nouns yang digunakan ada di bagian bawah ini. Nah itu kalian bisa langsung baca saja di sana ya. Dan jangan lupa kalau ingin melanjutkan, jangan lupa like ya, dan berikan komen sedikit supaya saya bisa bertambah dan meningkat ya kemampuan saya, karena dalam hal ini belajar itu tidak ada batas waktunya ya, sampai kapanpun juga ilmu pengetahuan itu perlu diketahui ya, dan seiring dengan waktu kita harus meningkat kualitas kita. Baik, dengan itu maka saya akan mudah-mudahan menjadi sempurna karena ada komen dari kalian. Baik, nah berikutnya yang terakhir, jangan lupa subscribe. Apabila nanti kalian lihat ada bell
tekan bel itu. Nah, Anda akan menjadi orang yang pertama untuk menonton dan sebagai pemirsa atau sebagai subscribers dari Why English Channel dari Buya. Oke? Alright, kita lanjutkan. Baik, setelah kita bicarakan tentang yang namanya analytical. Nah, ciri khas yang keduanya adalah bagaimana sih bentuk yang namanya analytical. Baik, ya setelah yang ilustrasi, yang contoh, yang ciri khas mulai dari yang disebut dengan genre-nya tadi sudah diketahui, yaitu ada hubungannya dengan analytical. Setelah itu generic structure-nya di bagian kedua. Generic structure-nya adalah atau disebut dengan struktur teksnya dengan urutan thesis. Setelah itu diikuti oleh argumentation. Tahapan yang terakhir disebut reiteration, ya, yaitu penegasan, ya, yang berhubungan dengan penekanan pernyataan tersebut. Oke, atau penguat pernyataan tersebut. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari yang disebut dengan analytical text, ya. Contohnya dengan judul A Rare Profession, yaitu sebuah profesi yang sangat langka, ya, sebuah profesi yang jarang sekali, ya, diminati oleh banyak orang, ya. Itu antara lain. Nah, kalian bisa lihat di ilustrasi jenis wacananya. Nah, di bagian paragraf pertama ini kebetulan terdiri daripada ada 1, 2, 3, 4, dan 5 paragraf. Nah, paragraf pertama inilah yang disebut dengan yang disebut thesis, ya, yaitu yang disebut thesis. Kata lainnya adalah berhubungan dengan tujuan komunikatif daripada teks itu sendiri yang menyangkut masalah pernyataan pendapat, ya, atau hipotesanya. Setelah itu diargumentasikan dan dielaborasikan atau dipertegas, diperkuat, ya, di bagian paragraf berikutnya, mulai dari paragraf 2. Kalau dia terdiri daripada sekian banyak paragraf. Kalau dalam contoh ini itu terdiri daripada 1, 2, 3, 4, dan 5 paragraf. Maka seluruh dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 4 itu disebut sebagai argumentation dan elaboration. Di paragraf terakhir yang kalian bisa lihat di dalam wacana, contoh wacana ini, itu adalah yang disebut dengan reiteration. Kenapa ciri khas reiteration? Umumnya karena dia memperkuat pernyataan tersebut, menegaskan, ya. Maka reiteration itu artinya adalah penegasan kembali, menekankan pendapatnya, yaitu selalu pada umumnya menggunakan kata must. Mudah-mudahan masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya, ya, di bab 1, ya. Sedangkan sekarang kita ini adalah materi kelas 12 semester 1 bab 2, ya. Kemarin kita sudah pernah lihat di channel yang sebelumnya, yaitu membicarakan tentang models penggunaan kata must, can, dan selebihnya. Oke, serta should. Oke, right. Nah, kata lain di paragraf yang terakhir ini memberikan penekanan, ya, dengan catatan, yaitu tadi itu antara lain adalah memperkuat pernyataan tersebut, ya. Harus dilakukan sesuatu tindakan yang dibutuhkan. Begitu kira-kira, itulah berhubungan dengan analytical exposition. Baik, berikutnya contoh hortatory. Contoh hortatory dengan urutan yang tidak jauh berbeda, ya, dengan yang namanya analytical exposition. Namun ciri umumnya adalah yaitu tujuan komunikasi adalah memaparkan, ya, dan mempengaruhi penonton atau pembaca, ya, dan juga pemirsa yang ada bahwa suatu seharusnya demikian atau tidak demikian itu adalah sebuah keharusan, ya, bisa dilakukan, bisa juga tidak. Ini sebuah rekomendasi. Nah, itu yang membedakan antara analytical exposition dan yang satunya lagi adalah hortatory. Nah, yang sekarang ini adalah hortatory. Bagian mana yang berbeda? Bagian yang terakhir inilah yang berbeda. Nanti Buya berikan ilustrasi contoh dalam bentuk wacananya, ya, yang menggunakan recommendation, ya. Nah, perhatikan bahwa setiap bagian yang pertama dengan bagian kedua itu sama. Thesis atau hipotesa yang disampaikan, ya, yang berhubungan dengan pernyataan isu yang dipersoalkan, yaitu yang keduanya adalah berhubungan dengan argumentation, sama berupa alasan mengapa ada keprihatinan atau dan mengarah ke rekomendasi, ya, sampai dengan berapapun paragrafnya sehingga ditutup dengan paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir ini adalah rekomendasi, yaitu pernyataan, yaitu tentang bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Nah, ini kalian bisa lihat, ya, disitulah letak perbedaannya di paragraf terakhir. Sama dengan analytical adanya di paragraf terakhir juga, ya, di paragraf pertama dan seterusnya sebelum paragraf terakhir itulah sama, ya. Thesis,
dan diikuti oleh argumentation, right? Begitu. Oke? Nah, ini adalah salah satu contoh dalam bentuk yang namanya hotatori. Dalam bentuk hotatori, wacananya diakhiri dengan sesuatu yang berbeda. Ya, contoh yang berbedanya kenapa? Karena di sini harus diikuti oleh kata should. Karena ini anjuran, ya, suggestion, opinion atau advice antara lain. Oke? Right, disinilah perbedaannya, ya. Dengan yang namanya jenis wacana. Alright, jenis wacananya adalah berhubungan dengan the National Final Examination. Nah, ini contoh daripada bentuk hotatori. Nah, kalian bisa lihat dengan judul The National Final Examination. Oke, right. Di paragraf pertama kalian udah lihat di sana ada 1, 2, 3, 4 dan 5 terakhir. Ada 5 paragraf juga kebetulan ya sebagai contoh ya. Nanti kita latihan ya selebihnya dengan bagaimana menyelesaikan wacana. Oke. Nah, inilah ciri khasnya. Sudah. Nah, ciri khasnya di bagian terakhir kalian akan lihat di sana. Di sana di kalimat terakhir ada kata should. Itu yang membedakan antara hotatori dengan analytical yang tadi pertama kita bahas. Demikian ya, inilah ilustrasi untuk yang tipe hotatori. Demikian. Maka setelah yang dua hal yang kita bicarakan ini, maka masuk kepada yang bentuk ubahan kata. Nah, ini sering sekali bermasalah. Ya, ubahan kata yang disebut dalam bahasa Inggris adalah derivatives. Mulai dari kata sifat berubah menjadi kata keterangan, dari kata keterangan berubah menjadi kata benda, dari kata benda berubah menjadi kata kerja. Nah, ciri khas itu Buya akan ilustrasikan berupa tabel. Kalian akan lihat tabel di sini. Nah, sederet tabel ini di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri kalian akan terlihat. Nah, mungkin nanti agak sedikit kurang jelas gimana. Nah, kalian bisa konsultasikan ya. Jadi setelah yang ini, konsultasi itu ada soal dan bentuk latihan ya. Jadi setelah kalian melihat YouTube ini, tapi dengan catatan jangan lupa ya, follow, comment atau like, comment dan subscribe ya. Seperti biasa. Oke? Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan yang namanya derivative dengan contoh ilustrasi di sebelah sini. Kalian akan lihat yang sebelah kiri ini adalah tentunya berhubungan dengan kata sifat. Oke, nah kalau kalian lihat yang namanya kata sifat, ya ciri khasnya ada macam-macam, gitu. Nah, ciri khas kata sifat bisa diketahui dan terlihat, ya. Bisa terlihat antara lain bahwa yang namanya kata sifat itu banyak sekali, ya. Itu pusing kita melihat ada jutaan kata. Begitu juga kata benda, kata keterangan, kata kerja. Ya, karena 4 kosakata utama dalam bahasa Inggris. Salah satunya ada di P, yaitu predikat. Yang 3-nya ada di objek, ya, yaitu kata sifat itu urutan, kata benda dan diikuti oleh kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan adalah adverb of manner, yang umumnya diambil dari kata sifat dan ditambah dengan ly. Begini cara urutan perubahannya. Untuk mempermudah kalian, Buya sudah buatkan dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya ini sangat simple sekali, tapi mudah-mudahan yang simple ini kalian bisa mudah memahami. Baik, perhatikan yang sebelah kiri. Ini adalah tabel derivatives, ya. Derivatives atau ubahan kata. Bagian dari kosakata bahasa Inggris ada 4 ditambah 1, itu namanya conjunction. Nanti kita belajar conjunction ya di pertemuan ketiga atau di bab 3 kelas 12 semester 1 ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Urutan yang sebelah kanan kalian, paling pojok kanan ini adalah urutan kata sifat. Tinggal kalian perhatikan ciri khas OUS, ya, terus ada FUL, lantas ada IVE, dan seterusnya. Kalian tinggal bisa lihat itu adalah ciri-ciri kata sifat. Apa aja sih Buya yang ciri khas kata sifat selain daripada strong? Itu kata sifat utama. Apalagi dangerous, itu ciri khasnya OUS, jadi patokannya. Lihat bagian ujungnya. Ya, itu menciri khaskan kata sifat. Ada IVE, ada FUL, itu dihafal. Yang ini saja dihafal karena ada jutaan kata yang kalian hafal. Gimana caranya? Jangan dihafal, tapi pahami beberapa poin yang sudah Buya buatkan dalam tabel ini. Mudah-mudahan pada saat kalian bertemu dengan dibutuhkannya kosakata dalam wacana rumpang, sebagian kosakata dihilangkan dalam wacana, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Lanjut, yaitu ciri khas. Tinggal kalian baca, ya. Ini kesempatan kalian untuk membacanya. Bagaimana di bagian yang berikutnya, yaitu di sebelahnya kata sifat adalah adverb of manner. Oke, so adverb of manner itu adalah umumnya diambil dari kata sifat yang ditambah dengan ly. Strong jadi strongly, beautiful jadi beautifully, dangerous jadi dangerously. Lihat itu di situ, ya. Oke, berikutnya kata berikutnya.
ya, paling gampang banget ini. Kalau kalian lupa nanti, yaitu kata adverb of manner. Kalau kalian lupa kata sifat, tinggal cari aja yang ada ly-nya, tutup ly-nya, kalian udah tahu bahwa itu kata sifat. Jika kalimatnya membutuhkan kata sifat, sedangkan kita lupa, tutup aja yang ada ly-nya, ketemu kata sifat yang aslinya. Baik, selanjutnya adalah noun, kata benda. Berikutnya di sebelahnya, ya, yaitu mulai dari strong jadi strongly, berubah menjadi strength. Umumnya yang akhirannya th, akhirannya OUN, ya, antara lain yang berhubungan dengan Y, ada ION, ada lagi yang berhubungan dengan ENCE. Itu kalian tinggal baca di sana dengan beberapa contoh yang Buya berikan di bagian bawah, ya. Setelah itu ditutup dengan yang namanya kata kerja. Nih, bagian terakhir. Kata kerja itu dari kata strength, itu tadi berubah menjadi strengthen, yaitu tambahan en di belakangnya, ya. Dan ingat adik-adik, kalau kalian baca dari awal, pahami dulu itu. Dan terus apa gunanya, Bu ya? Gunanya adalah pada saat kalian membutuhkan kata-kata tersebut, apakah itu kata sifat, kata keterangan, kata benda, atau kata kerja, maka kalian tinggal lihat di bagian bawahnya. Di dalam soal wacana rumpang, itu ada ciri khas, ya. Apakah kalimat sebelum atau setelah titik-titik yang menentukan jawabannya, ya. Contoh, ya, di bawah itu urutan dari kata sifat. Coba kalian lihat di bawahnya. Apabila dibutuhkan kata sifat, maka ciri khas utamanya ada kata so dan to. Itu sudah pasti yang dibutuhkan kata sifat. Sebelum titik-titik tentunya. So titik-titik, oh so beautiful, udah pasti kata sifat, gitu ya. Nggak mungkin kata keterangan, nggak mungkin kata kata benda, nggak mungkin pula kata kerja. Begitu kira-kira, itu sebagai contoh. Berikutnya yang di bawahnya ly. Kalian lihat ada ciri khas di bawah ly itu, yaitu sangat simpel sekali ciri khasnya, yaitu antara lain yaitu sebelum atau setelah kata kerja, patokannya itu, ya. Gitu, ya. Itu sebelum dan setelah kata kerja, boleh diikuti oleh kata keterangan, boleh. Gitu, ya, antara lain. Misal kata effectively done. Itu ya. Jadi effectively sebelum kata kerja atau done effectively, itu akan sangat sekali berpengaruh terhadap kata keterangan itu menjelaskan kepada subjeknya atau kata keterangan itu menjelaskan kepada kata kerjanya. Itu nanti ilustrasinya akan lebih jelas lagi jika kalian konsul, jika kalian ikut nanti kelas atau ikut tutoring, ya. Itu antara lain. Bisa Buya lebih detail jelaskan. Ini hanya sekedar pembuka keterangan tentang yang namanya beberapa poin itu tadi, dan selanjutnya juga sama, masing-masing sudah ada di bagian ini kapan kita membutuhkan yang namanya kata benda. Ciri khasnya ada the and a titik-titik, udah pasti yang dibutuhkan kata benda itu, gitu ya. Ya, nah nanti dilatih dengan wacana rumpang atau jenis wacana yang atau sentence kalimat yang di bagian tengahnya atau di bagian akhirnya itu dihilangkan kosakatanya. Nah, dibutuhkan atau tidaknya kata sifat, kata keterangan, kata benda atau kata kerja adalah tergantung jenis dan macam kalimatnya. Nah, inilah yang Buya berikan kemudahannya, ya, adanya di bagian bawah ini. Bagaimana dengan kata kerja, Bu ya? Intinya kata kerja contoh begini. S kalimat lengkapnya. SPO, subject, predicate, object. Right? Jika ada S dan O, berarti yang hilang apa? Predicate, betul. Predicate salah satunya adalah kata kerja. Selain ada to be dan models di sana. Tuh. Nah, yang kita butuhkan kata kerja, maka otomatis di bagian tabel kata kerja tersebut. Gitu kira-kira? Nah, itulah ilustrasi singkat jika butuh latihan, ya, tentang semua ini. Contoh, misal kata analytical exposition, hortatory exposition, dan yang satunya lagi yang terakhir adalah berhubungan dengan ubahan kata atau disebut sebagai genitatives. Alright? Nah, kapan kita mengetahui bahwa kata-kata yang dibutuhkan tersebut antara 4 kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris ditambah 1 dengan conjunction nanti, yaitu di bab 3 nanti, pertemuan berikutnya. Demikian adik-adik untuk hari ini. Untuk kelas 12, ya, yang insya Allah yang akan bertemu dengan Buya di channel Y English, ya, dan di kelas nantinya jika kita butuh latihan akan bertemu dengan Buya, kita akan bahas di tentang yang namanya semester 1, yaitu bab 2 bahasa Inggris yang ada hubungannya dengan yang namanya analytical dan plus hortatory diikuti oleh genitatives. Demikian, terima kasih sampai dengan saat ini, dan jangan lupa subscribe. Thank you. Bye.